Kami datang membawa cahaya dari kalamnya yang penuh makna, menyebar hikmah lewat syarhil Quran dengan semangat iman dan ukhuwah yang menawan. Perkenalkanlah kami, tim Syarhil Quran dari kafilah Desa Beru yang siap menyuarakan kebenaran melalui lantunan ayat dan uraian penuh keteladanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasula ba'da amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Tiada kata yang pantas terucap dari mulut seorang hamba, melainkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang. Walaupun air laut kita jadikan sebagai tintanya, ranting-ranting pohon kita jadikan sebagai pulpennya, daun-daun di bumi kita jadikan sebagai kertasnya, niscaya yang namanya nikmat Allah mustahil akan dapat kita menghitungnya. Salawat bertangkaikan salam tak bosan kita hadiahkan kepada putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, parit pagar Mekah Madinah, bermata iman alam surga yang bergelarkan Al-Amin, bertitelkan Habibullah yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Sebagaimana beliau telah bersusah mengusir nyamuk-nyamuk Quraisy, bukan dengan baygon, bukan pula dengan 3 roda, tetapi dengan hati iman dan takwa. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Najwa Shihab, seorang presenter dari acara populer Mata Najwa, seorang duta baca Indonesia, pernah berkata, membaca ialah suatu upaya menengguh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Hal ini didukung oleh ungkapan Joseph Brodsky, seorang penyair pemenang penghargaan Nobel Sastra tahun 1987. Menurutnya ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku, yaitu tidak membacanya. Kedua ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya membaca. Selain menambah pengetahuan, juga merangsang keterbukaan pikiran. Membaca tak sekedar melihat kata, tetapi mengambil makna. Semakin banyak literatur yang kita baca, semakin kita memahami beragam hal di alam semesta. Sedangkan realita yang kita hadapi pada generasi milenial ini, dengan berbagai gadget yang memadai, hobinya posting story sana sini, lebih mengutamakan gengsi daripada fungsi, membeli buku hanya dijadikan sebuah pajangan dan koleksi. Akhirnya menjadi generasi kurang
bangsa yang maju dan tak mudah dibohongi bangsa lain. Kita harus meningkatkan literasi, mulai membaca buku fiksi, non-fiksi, menggali potensi diri, meraih prestasi, menjadi pemuda-pemudi berkualitas dan cerdas, sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tergugah hati kami bertiga ini membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Meningkatkan Literasi Demi Terwujudnya Generasi Berprestasi. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-Mu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhan-Mu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Ayat tersebut mengandung sigat amar yang terukir dalam kalimat Iqra yang berarti bacalah. Kaidah usul fikih menjelaskan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah menandakan kewajiban, berarti wajib bagi saya, Anda, dan kita semua untuk membaca. Dalam ayat tadi terdapat 2 kali perintah membaca, yaitu di ayat 1 dan 3 sebagai pengukuhan perintah membaca. Pada ayat 3 menegaskan bahwa Allah adalah zat yang maha pemurah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat pertama membaca kata Allah, sedangkan ayat kedua membaca dari manfaat yang dibaca dan menjadi ibrah dalam kehidupan. Membaca dalam ayat tadi bukan dalam arti membaca tulisan atau sebuah buku, melainkan lebih dari itu. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut para ulama adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Kendati demikian, beliau dikenal sebagai seorang yang cerdas,
bahwa kita sebagai umatnya harus cerdas, berintelektual tinggi dengan memiliki minat baca yang tinggi sebagai salah satu caranya. Timbul pertanyaan, bagaimanakah dengan kondisi saat ini, hadirin? Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development OECD pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Sementara UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang gemar membaca. Padahal Indonesia memiliki perpustakaan nasional dengan tinggi 24 lantai yang menjadikan perpustakaan nasional Republik Indonesia adalah yang tertinggi dunia. Sungguh sebuah ironi, negara dengan perpustakaan tertinggi dunia, masyarakatnya hanya 1 orang per 1000 yang gemar membaca. Padahal buku memegang peranan sangat vital bagi kehidupan manusia. Bahkan Habib Quraisy Shihab menuturkan, membaca ialah syarat utama guna membangun peradaban. Semakin luas wilayah pembacaan, semakin tinggi pula peradaban. Begitu pula sebaliknya, jika permasalahan ini tidak segera dibenahi, maka pasti, sekali lagi pasti, bangsa ini terlena dengan kemudahan teknologi, menjadi generasi minim prestasi, kurang edukasi dan sosialisasi, sangat mudah diprovokasi, bahkan sangat sulit beradaptasi mengikuti arus modernisasi. Akhirnya Indonesia menjadi negeri terisolasi. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Sungguh ini sangat memprihatinkan. Manusia kurang literasi akan tergerus globalisasi. Hanya bangsa dengan minat baca yang tinggi yang mampu beradaptasi mengikuti arus modernisasi dan teknologi 5.0. Sumber daya manusia SDM yang mumpuni diperlukan dalam Indonesia pas tahun 2045, dan sampai saat ini, hadirin, Indonesia belum siap untuk itu. Hal tersebut terjadi karena masih sangat rendahnya minat literasi di sebagian besar masyarakat kita. Oleh sebab itu, mari tingkatkan semangat membaca, kembangkan budaya literasi di samping melek teknologi, bukan tanpa alasan. Hal tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar untuk masa depan bangsa yang maju dan berprestasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki dan memahami ilmu, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, والذين أوتوا العلم
Itulah janji Allah bagi insan-insan yang mau membaca, menuntut ilmu, memahami kehidupan, dan mengambil pelajaran. Dari seluruh rangkaian pembahasan kami, dapat kami simpulkan bahwa literasi masih perlu ditingkatkan agar mampu terus berprestasi dan dapat bersaing di era globalisasi. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi